kita bisa lihat Al-Quran. Kalau ada orang yang jelek, itu tidak disebutkan nama aslinya. Seperti Fir'aun ini, Fir'aun nama aslinya bukan Fir'aun. Ya, kemarin namanya Al-Walid bin Mus'ab. Ini artinya apa? Artinya Allah juga menjaga seseorang punya keburukan. Aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Tapi kita kadang menyebut kejelekan orang lain itu lengkap dengan namanya. Ya, coba bayangkan ini Al-Quran loh. Ketika menyebut Fir'aun, ya Fir'aun nama samaran lah, alias nama aslinya Al-Walid bin Mus'ab, sama dengan Samiri atau Qarun, ya. Tidak disebutkan nama aslinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Sattar, yang Maha menutup aib hamba-hamba. Ya. Kalau kita enggak, kan? Ketika menyebut keburukan orang lain, kita sebut namanya lengkap dengan nomor HP-nya. Ya, alamat juga, kode posnya. Jadi setelah Nabi Musa kembali dari mengambil kitab Taurat ini turun mujammalan langsung ya, lain dengan Al-Quran munajjaman ya, satu persatu. Diturunkan di dadanya Nabi Muhammad SAW ketika nuzulul Quran itu ya. Jadi ceritanya banyak. Ketika Musa kembali mengambil Taurat itu, dia mendapati kaumnya sudah menyembah anak sapi. Alladzi sawwahu lakumus Samiri ilahan, yaitu ketika Samiri menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhan. Jadi Samiri ini ketika dipelihara oleh Jibril ketika kecil, ketika haus, Jibril membantu Samiri ketika ingin minum susu, dikeluarkan susu dari jari-jarinya Samiri. Ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia menciptakan anak sapi ini sehingga anak sapi ini yang diciptakan ini bisa bersuara. Sehingga Bani Israel menyembah itu. Padahal cuma suaranya suara sapi. Gimana suara sapi? Oh, gitu loh. Disembah oleh Bani Israel. Dari mana dia menciptakan itu? Dia ambil dari jejak kaki kudanya Jibril alaihissalam. Ditaruh, ditempel di mulutnya, sehingga mulutnya bisa berbicara. Ini Samiri. Coba kita lihat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya walaupun seorang itu dididik oleh orang yang hebat, ini Musa ini dididik oleh Fir'aun. Ya kan? Ya. Tapi karena dia punya keimanan yang kuat kepada Allah, dia jadi Rasul. Tapi Samiri walaupun dididik oleh Jibril, karena dia gak punya iman yang kuat, dia jadi seperti ini. Di sini dikatakan di dalam syair, "Idzal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azal." Kalau seseorang itu diciptakan oleh Allah, tidak ditakdirkan sebagai orang yang bahagia atau orang yang menang, qad khaba man rabba wa khabal mu'ammilu. Sia-sia orang yang mendidiknya dan sia-sialah angan-angannya. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilun kafirun. Dan Musa yang dididik oleh Jibril dia menjadi kafir. Wa Musa alladhi rabbahu Fir'auna mursalun. Dan Musa yang dididik oleh Fir'aun dia menjadi seorang rasul. Jadi jangan kita bersandar, oh itu gurunya ini, muridnya ini pasti semua jadi alim. Belum tentu. Ini kembali kepada orangnya. Mau enggak dia mengambil jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa kembali, dilihat kaumnya itu menyembah berhala. Ini Nabi Harun, Nabi Musa marah kepada Harun. Marah kepada Nabi Harun. Sampai dalam cerita itu ditarik jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Mati. Karena dari sini kita bisa melihat bahwasanya seorang Rasul itu dia marah kalau ini berhubungan dengan akidah. Kalau sudah berhubungan dengan akidah dia marah. Akhirnya Nabi Musa menyuruh orang-orang Bani Israel ini
Jadi menyuruh orang-orang Bani Israil ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara bertaubatnya? Dengan bunuh diri. Ini syariatnya orang-orang zaman dahulu begitu, ya. Dengan bunuh diri. Ini orang-orang Bani Israil tidak mau. Kata Nabi Musa, kalau kalian tidak mau, akan aku perintahkan gunung itu, aku minta kepada Allah, aku perintahkan gunung itu untuk menimbun kalian. Ya. Orang-orang Bani Israil takut, akhirnya bunuh dirilah mereka. Ya. Orang syariat zaman dulu memang begitu. Kalau ada pakaian yang terkena najis, ini pakaian dirobek yang terkena najis. Jadi kalau kita ini sekarang ini umat Nabi Muhammad ini dikatakan Nabi Muhammad itu diutus sebagai sama'atuddin, agama yang gampang. Coba kita lihat apa syariat kita yang susah dalam agama ini. Tidak ada. Ya. Kita sakit atau berpergian, kita sholatnya bisa bisa dijamak. Tidak ada syariat Nabi Muhammad ini yang berat. Tapi umatnya mempunyai tantangan yang sangat berat juga dengan tidak pernah melihat mukjizat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Bani Israil yang melihat langsung. Ya. Nabi Musa menjadikan tongkatnya ular, itu dilihat oleh mereka. Kalau kita kan tidak pernah lihat. Ya. Itu butuh perjuangan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad yang jaraknya itu 1500 tahun dengan jadi berimbanglah. Tapi banyak dari mereka orang-orang Bani Israil yang kafir, yang kufur kepada Allah. Setelah Nabi Musa, Nabi Yusuf meninggal itu, mereka kembali kepada agama. Kembali kepada agama pagan, agama berhala, yaitu menyembah berhala. Saya singkat ini sekarang sudah 30 menit ya. Jadi di sini Allah mengatakan ketika mereka setelah melakukan menyembah berhala, tsumma afauna ankum, Allah Subhanahu wa taala memberi ampun kepada pengikut Nabi Musa yang menyembah sapi tadi itu, mahaunan dzunubakum, dengan menghilangkan dosa-dosa mereka. Jadi walaupun mereka itu mati, tapi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di dzalik la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ni'matana 'alaikum, yaitu nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi itulah sedikit kisah ya, tentang diselamatkannya Bani Israil dari kejaran Fir'aun yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan untuk apa? Untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ini loh, lihat loh, leluhur-leluhur kalian itu sudah aku beri nikmat. Ini nikmat kan? Diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kenapa kalian tidak mau mengikuti leluhur-leluhur kalian yang waktu itu mereka beriman kepada aku, Allah Subhanahu. Jadi ketika Nabi Musa itu mereka menjadi pengikut, atau Yusuf atau Sulaiman itu pengikut-pengikutnya itu beriman, tapi ketika nabinya meninggal dunia mereka kembali menyembah berhala. Ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Insyaallah. Camat mengerti. Insyaallah. Dan ini bisa menjadi manfaat buat saya pribadi, buat hadirin sekalian. Dan kita insyaallah dipertemukan nanti ya. Nanti mingguannya soalnya kita ngaji hadis ya. Kalau saya ceramah terus capek. Kita ngaji aja. Itu sama-sama ngaji, bukan artinya saya lebih pintar dari antum-antum. Kita ngaji, kita ngambil keberkahan daripada ayatul Quran, kita ngaji ambil keberkahan dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana semuanya itu saya ambil ya, berdasarkan pendapat ulama. Kalau kita ngaji hadis, ya, pendapatnya Imam Nawawi, ataupun Al-Azkar di Nijo itu pendapat Imam Nawawi semua. Saya hanya membaca saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu syahadah atau bukti ya,
Inilah kebaikan yang bisa kita lakukan dan semoga Allah ridho kepada kita. Amin. Dan sebagaimana kita semua ini kan sebenarnya lagi nunggu mati aja kan. Siap. Kita dikasih istri, dikasih anak itu hiburan saja supaya kita nunggu mati. Jadi jangan sampai itu semua hal-hal dunia ini menjadi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil. Makanya kita terus berbuat kebaikan supaya kita mati dalam keadaan berbuat baik. Matal mar'u ala ma 'asha ilaih. Orang itu dimatikan berdasarkan kebiasaan. Ya, hadza minni wal 'afwu minkum. Wallahu a'lam wa ahkam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.